ketahuan lagi nih. Terciduk nih. Ini nih terciduk nih, kebiasaan. Ampun om. Masih aja yang aduh. Ampun. Udah berapa juta? Baru main om. Allah baru main. Alah. Lagi kerja masih nyempet-nyempetin. Ya, ini dia. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi yang saya ambil di outdoor. Dan kali ini lagi tentang dunia yang berkaitan dengan judi slot ataupun judi online ya. Nah, kebetulan hari ini saya sedang bersama seorang sahabat saya yang seorang pengusaha muda yang pernah mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan judi slot. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol deh tentang pengalaman sahabat saya ini, apa sih keuntungannya. Ada keuntungannya? Keuntungannya tidak sama sekali. Sampai saat ini tidak menguntungkan, malah jadi buntung om. Tuh kan, ini bukti dan ini real ya. Semoga video ini akan membawa berkah dan pengalaman bagi banyak semua deh. Amin. Agar jangan ada lagi yang namanya korban-korban baru. Karena kita bicara korban ya. Betul. Dan perlu diketahui namanya judi slot ataupun judi online itu adalah permainan sistem. Jadi di zaman teknologi canggih ini jangan sampai kita ini yang diperdaya oleh teknologi canggih kalau kita tidak bisa mengendalikan ya. Oke, saya mau cerita dulu nih. Awal-awal nih, kalau orang mau mainan judi slot itu, apakah mengunduh awal cerita deh, awalnya gimana? Ini mau langsung ke slot atau ke perjudian sebelum ke slot nih? Kayaknya lebih spesifik dan lebih awal-awalnya deh. Awal-awal. Oke. Kita bicara awal-awal ini dulu. Saya sebelum ke slot itu saya main judi online itu poker. Oh, poker. Terus yang kedua parlay bola. Jadi kalau parlay itu kayak kita milih klub ataupun partai, kan ada beberapa partai nih. Jadi itu intinya kalau misalkan kita naruhnya menang apa seri itu harus tepat gitu. Kalau misalkan masangnya seri ya harus seri. Masangnya menang, misalkan tim A sama tim B, berarti prediksi kita yang menang itu tim A. Jadi harus menang semua. Nah, dari 6 partai ini. Nah, kalau misalkan ada yang gagal udah loss. Kalau misalkan menang, perkaliannya sih lumayan menjanjikan. Sorry. Biasanya untuk awal itu yang tadi di permainan itu biasanya taruhan uang berapa? Awalnya 50.000 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Itu udah motornya 1 juta. Tapi setelah saya rekap, ternyata kesalahannya lebih besar. Nah, jadi lebih banyak kalahnya ya. Harusnya 50.000 bisa sampai 6 juta. Wah, itu yang judi bola ya. Yang judi bola ya, parlay. Aduh. Nah, kalau yang poker itu kayak poker dunia, kayak apa ya? Situsnya boleh nggak sih diinin? Nggak usah deh. Khawatir nanti ada yang iseng-iseng gitu kan. Ya udah. Karena kalau udah nanti namanya orang kan, pikirannya pasti selalu adu nasib. Siapa tahu. Karena namanya judi kan selalu berpikirnya siapa tahu nasib baik, siapa tahu nasib mujur, akhirnya ya menaruhkan segala hal ya. Oke. Karena sekarang kan bisa dikatakan untuk judi bola mungkin berkurang ya, atau mungkin sudah hilang ya. Karena sekarang sedang maraknya yang judi slot ini kan. Karena di semua orang kayaknya mungkin sering mendapatkan SMS gelap, via WA juga ada kan gitu, yang akhirnya memberikan penawaran-penawaran yang seolah-olah nanti akan menang lah, nanti inilah itulah, silakan nanti klik linknya lah, intinya gitu kan. Nah, jadi untuk judi slot aja dulu deh. Biasanya kan
kan ada istilah-istilah apa depo ya, deposit. deposit deposit awal ya itu. Saya mau tanya, pertama masang itu berapa nominalnya? 100.000. 100.000 ya? Saya mulainya dari 100.000, itu juga ya biasa teman ke teman, saya lihat teman itu main apa sih, saya penasaran. Saya orangnya penasaran, istilahnya ya udah saya depo aja lah 100, nggak apa-apa, misalkan ada uang lebih lah. Nah setelah saya deposit, saya dikasih menang. Dari berapa deposit tuh? Berapa menangnya? awal 1 juta. 1 juta. 1 juta kan masih aman. Oh, ini lumayan nih 1 juta. Nah, setelah kesini gitu kan, setelah berapa bulan lah, itu saya terus. Pokoknya uang itu habis pakai nyepin lagi, pakai apa? Pakai nyelot gitu kan. Di permainan slot itu kan banyak macam-macamnya, kayak ada di pragmatik, ada di istilahnya ya banyak lah permainan Ya, istilah-istilah permainan itu ya, istilah-istilahnya. banyak sekali ya, selain di itu tuh banyak gitu. Nah, saya tuh kan sering dengar ya, artinya di antara teman-teman lain gitu. Bahkan ada yang pernah mengalami kemenangan sampai 15 juta Ya. dari masang cuman tadi 100.000 katanya tuh. Tapi akhirnya sekarang dia menyesal karena kalau perhitungannya tadi kalau direkap lagi, dia pernah menang 15 juta, tetapi kalau dihitung terus sampai sekarang gitu, totalnya justru bisa 4 kali lipatnya kekalahannya. Betul. Ya jadi ya sama saja kita nih diperdaya, ya sama seperti saya pernah mengulas tentang judi slot ini kan, istilahnya seperti sama hal seperti dukun penggandaan uang gitu kan. Iya. Dipancing dulu, dengan praktek-praktek yang seolah-olah menikmati hasil dari uang 100.000 bisa mendapatkan 10 lembar, ya kan gitu. Nah akhirnya kalau ingin mendapat lebih, otomatis harus memberikan ke si dukun pengganda uang ini lebih lagi agar mendapatkan jumlah yang gede lagi kan gitu. Nah untuk perbandingan bermain judi-judi sebelumnya kan, kayak misalkan saya poker, terus parlay, tapi yang lebih saya sering depositnya itu lebih ke slot ya. Pokoknya itu parah sih. Kalau misalkan dalam keadaan sadar aja kita tuh udah panas gitu, gimana kalau Greget tadi ya, iya. Jadi wah emang bener nggak bisa kendali. Misalkan sehari saya pernah deposit sampai 10 juta itu dari pagi, misalkan saya itu kebetulan lagi libur, nggak ada kerjaan apa-apa kan, lagi santai istilahnya. Pagi-pagi itu pas bangun, saya nyoba-nyoba lah. Kemarin aja kan dapat 1 juta. Iya. Saya nyoba 500.000 lah. Ini lumayan nih uangnya kan. Terus lagi dikejar sampai kemenangan terbesar, sampai 20 juta om. Kemenangan terbesar saya ini versi saya memang 20 juta. Setelah dari deposit 500.000, habis itu malah tambah parah. Saya besoknya lagi, itu kan namanya juga hasil uang apa ya? Kayak uang nemu loh. Ya uang panas juga termasuknya kan. Uang panas. Akhirnya ya dipakai yang enggak ya enggak lah istilahnya. Wah, pakai hiburan, semuanya full hiburan. Pokoknya saya enggak, istilahnya enggak pakai uang itu buat ke keluarga lah. Keluarga enggak. Pokoknya pakai poya-poya aja lah gitu. Ujung-ujungnya habis. Singkat cerita habis uang itu. Saya tuh masih gatel, masih belum ini, penasaran. Masih penasaran. Aduh, ya udah. Deposit lagi 500.000. Kalah 1 juta, kalah 2 juta, kalah 5 juta, kalah. Udah itu, wah saya sampai pinjam ke kartu kredit itu yang limitnya 60 sampai 60. Tuh. Ini orang tua tahu ada, Masya Allah. Semua. Akhirnya kan bikin sedih semua ya. Akhirnya orang tua juga sedih segala macam. Jadi artinya ini adalah sebuah contoh ya, yang bukan artinya membuka aib ataupun seperti apa ya, tapi ini saya anggap ini bagian dari ibadah ya, karena kita memberitahukan hal yang buruk kepada orang lain agar keburukan ini tidak ditiru oleh banyak orang ya. Nah, cuman sayangnya dari beberapa rekanan saya tidak pernah lihat banyak konten-konten YouTube yang lainnya seperti Ustadz, siapa, Masya Allah saya lupa.
Dia adalah dulu mantan bandar di judi slot ya. Akhirnya dia membongkar semua. Apa sih trik-triknya, apa sih memikat orang bagaimana, dan bagaimana orang ini sampai terpedaya sampai akhirnya bisa ikutan ya pasang taruhan di judi slot ini ya. Sistem, lebih ke sistem. Nah itu dia. Dan akhirnya banyak juga pengakuan-pengakuan orang-orang lain yang menyesal akibat judi slot ya. Nah mungkin kalau banyak konten-konten seperti ini yang ada penyampaian hal seperti ini ya, mudah-mudahan banyak orang lagi yang akhirnya tidak mau coba-coba, ataupun yang sudah pernah nyoba, yang udah mengalami kekalahan ataupun yang pernah mengalami menang aja katakanlah, ya akhirnya stop lah. Memang harus stop. Hati-hati ya. Karena buktinya tadi dengar sendiri kan, Masya Allah, artinya jumlah nominal yang besar, akhirnya bukan besar menangnya, ya besar kalahnya. Nah karena zaman sekarang ya di Indonesia ini kan tahu sendiri kan, kalau kita buka YouTube iklannya ada aja ya, iklan isi cash lah, ada kami kala macem. Orang menawarkan hutang tuh kayaknya gampang banget gitu ya. Kali malah lebih tambah parah sih kayak itu kalau misalkan kita pinjam lagi ke pinjaman online. Terus misalkan udah habis nih limitnya kan, pasti nyarinya ke yang lain. Nah itu dia. Nggak cuma satu pinjaman online. Nah itu pinjaman online orang umumnya buat kebutuhan pribadi, yang artinya buat kebutuhan apa ya. Ini dipakai untuk judi slot gitu kan. Jadi permasalahannya double-double dah. Akhirnya menanggung hutang di pinjol, untuk pasang slot menang yang enggak. Kalaupun menang juga nggak ada kepikiran untuk menyelesaikan masalah hutang yang dipinjolnya, malah akhirnya berantakan semua. Masya Allah. Dan hari ini saya pun baru mendengar adik angkat saya lah yang sudah lama jarang berkomunikasi karena faktor kesibukan pekerjaannya. Nah sekarang kabarnya dipecat dari perusahaannya. Karena dia kan dipercaya memegang keuangan, uang setoran perusahaan lah. Nggak taunya dikorupsi dengan total nominal jumlah yang, mohon maaf ya, informasinya sudah lebih di atas 15 juta. Wah, bukan sedikit. Sedikit. Dan dia masih bujangan, belum punya tanggungan keluarga. Akhirnya ketahuan korupsi, ya kan ditanya, kamu tuh untuk apa uang itu? Kenapa harus korupsi? Karena belum punya kebutuhan berlebih untuk ngurus keluarga juga enggak. Akhirnya pengakuan terbesarnya itu, saya anggap terbesar, yaitu untuk judi slot. Nah, yang lebih lebih ke gengsi kan, ada temen nih, misalkan teman saya cerita, saya udah kalah 100 juta, saya udah kalah ini 400 sampai jual mobil segala macam. Iya. Nah, saya tuh iya kata saya tuh, maksudnya apa benar gitu, dia tuh emang benar-benar loss segitu sampai loss segitu kan. Nah, saya udah nggak mau dengar dari cerita teman itu, udah lanjut depo lagi. Saya tuh mendengar malah lebih itu mah dia, saya mau coba lagi lah, depo lagi lah coba ini. Ternyata iya bener, tambah parah gitu, tambah parah. Nah jadi konsepnya sudah ketahuan ya. Sama saja banyak orang yang terhipnotis dengan godaan-godaan judi slot. Karena yang utamanya dalam judi slot, ya kayaknya nggak hanya masalah judi slot ya, judi manapun ya, itu selalunya menghipnotis perasaan seseorang untuk berbuat ataupun bertindak, coba dan coba dan coba. Padahal hitungan dalam hatinya, katakanlah 20%-nya lah, hatinya itu menyadari nggak akan menang, lalu kayaknya nggak akan bisa kaya karena judi. Apalagi banyak yang di iklan-iklan kayak misalkan ya admin mungkin ya yang lebih ini slot pola gacor, centang gitu. Ini spin turbo, kayak spin cepat, ini biar. Nah di situ tuh ada yang memang benar-benar kebetulan, ada yang memang benar-benar kebetulan, mungkin itu lagi dikasih menang kan, akunnya kan beda-beda. Sampai saya bikin akun itu, saya nggak pakainya nggak satu akun itu ada 10, taruh 10 misalkan di situs A, B, C, D, E, F, pokoknya sampai 10 situs aja. Pokoknya saya penasaran, ini kok di sini mungkin ini udah nggak dikasih menang lagi, makanya saya pindah lagi situs nih. Ini ada lagi nih katanya dari teman biasa, ada lah. Ini ada lagi gacor, ini pokoknya serius. Tapi kok pas saya install, maksudnya pas saya
deposit, kok saya nggak dikasih menang kata gitu. Ternyata emang nggak semua orang dikasih menang tuh, jadi tiap beda-beda akun tetap aja kesedot. Apalagi kan misalkan kita nomor kita kan udah dicantumin nih Om ke satu situs saja, nanti mungkin dari situs judi online-nya mungkin ya udah terdaftar. Nah, sampai kok ini ke WA saya banyak yang nge-SMS, nge-WA, supaya ini sampai salah paham sama istri. Ini siapa? Namanya kan cantik-cantik sama seksi banget itu. Ini montok lah Om. Waduh. Ceritanya mantap. Ya, padahal sih SPG-nya sampai ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Kak ada info slot tergacor. Wah, ini udah nggak bener lagi. Pokoknya dijamin menang. Ini bener-bener. Sampai tanyain istri, ayah ini siapa? Enggak, itu orang lain itu mah. Sampai bingung, sampai marah-marah. Wah, akhirnya istri kan nggak tahu apa, dikiranya punya simpenan aja. Punya simpenan. Aduh. Jadi permasalahan ini yang timbul jadi bertubi-tubi kan. Dan ini kan ini kita real ya, artinya bukan sebuah rekayasa dan bukan hanya dibuat-buat seolah-olah seperti apa. Karena kalau ini kan menyangkut aib dan sampai akhirnya orang tuanya saja mengetahui permasalahan yang dihadapi akibat permainan judi tadi ya. Dan ini kita anggaplah sebagai sebuah ibadah ya, yang untuk kita menyampaikan ke banyak umat agar judi slot ini hanguslah di muka bumi di Indonesia ini ya, karena banyak sekali generasi-generasi muda yang rusak gara-gara judi slot ya. Ingin cepat kaya intinya. Nah itu dia, kerja mau santai, nggak cukup duduk aja main HP, kita deposit berapa itu modal yang berpikir nanti akan menang. Dan kalaupun kasih menang, nggak mungkin langsung dibuat untuk A, B, C, D. Dan kalaupun dibuat untuk usaha segala macam, nggak akan berkah. Satu itu. Nggak akan berkah. Kedua, yang menang pastinya gatel atau getek nih, pasang lagi. Akhirnya down. Apalagi sifat manusia kan nggak puas, nggak pernah puas. Gitu. Kalau misalkan udah dapet ini pasti pengennya naik lagi. Iyalah, sekarang koruptor di negara ini kan udah dikasih kerjaan enak, digaji oleh rakyat gede, fasilitas segala macem, nah udah segala punya fasilitas, tetap aja korupsi. Nah kan udah nggak pernah merasa cukup, sama halnya di judi. Jadi kalau kita ingat dulu lagunya Bang Haji Roma Irama itu kan juga jelas kan, legend Bang Haji, legend banget itu, udah jelas mengingatkan. Kita harus terima kasih dengan Bang Haji Roma Irama ya. Ibarat kata itu lagu yang bersifat prediksi ya, yang mungkin akan terjadi di setiap level kehidupan manusia ya. Lagunya udah jelas, judi, wow ya, beracuni keimanan. Nah jelas keimanan dirusak. Jadi itu lirik lagunya itu memang sangat dalam ya, kalau kita pahami ya. Jadi saya mengagumi Bang Haji Roma Irama nih, luar biasa. Dia menciptakan lirik-lirik yang mengandung unsur ibadah yang luar biasa. Dan sayangnya ya, ini sayangnya nih, kenapa orang minimalnya tetap judi. Ingat lagu itu kan, itu karena kayaknya udah familiar banget kan. Terkadang di mana-mana suka jadi bercandaan, judi ngek meracuni keimanan, seolah-olah menjadi latah sebetulnya di antara anak muda tuh, menjadi latah. Tetapi kenapa latahnya itu tidak tertanam dalam hati gitu, bahwa judi itu nggak baik. Tapi ya akhirnya di sinilah banyak yang tertipu dengan sistem satu itu, dan pola iklannya judi slot memang luar biasa ya. Luar biasa. Yang konsepnya saya anggap mendekati seperti game ya, dimana maraknya game-game online yang sebetulnya udah banyak merusak juga ya anak-anak muda, yang dari mulai kelas anak-anak sampai yang dewasa juga kalau udah main game online kan lupa waktu. Udah gitu banyak artis-artis juga nih yang iklannya nih, main game aja akan mendapatkan uang. Itu artis-artis terkenal ya, dengan main game dapat uang. Wih, kayaknya anu banget ya. Nah dari situ godaan-godaan terbesar terjadilah, larinya ke judi slot. Nah saya mau tanya sekali lagi, apa mau nyoba lagi? Saya udah berhenti ya. Nah pokoknya semenjak kehidupan saya itu merasa hancur lah. Hancurnya gimana? Saya berdampak itu ya ke usaha, maksudnya yang ya segala bidang lah, segala bidang lah.
Sampai tadi istri gue curiga yang enggak kan, Ya, betul. gara-gara itu. Sampai mobil digadein. Oh, Masya Allah. Pokoknya pinjam ke teman sana sini, tapi sekarang mulai ya alhamdulillah setelah berhenti saya coba ya sedikit-sedikit Ya harus memperbaiki lah, saya memperbaiki. Terkadang Udah lumayan ini. manusia nih, ya kita semua tidak akan pernah mau berhenti dari segala sesuatu keburukan apabila belum mengalami sesuatu kegagalan ya. Ya inilah sebuah pelajaran yang penting, karena untuk saat ini kita tidak bisa menyesal ya, karena memang semua penyesalan selalu ada di belakang kan gitu. Tapi kalau kita selalunya sesali terus, ya nggak ada habisnya ya. Kecuali jadikanlah sebuah pelajaran, lalu kita motivasi diri kita untuk mengarah kepada hal kebaikan lagi, untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi ingat ya, untuk semuanya, jangan pernah berpikir pasang cuman kecil-kecilan, karena dari kecil-kecilan itu godaannya akan mengarah kepada hal yang lebih besar. Karena saya menemukan banyak hal ya, sampai ada orang yang mengalami kerugian yang luar biasa, sampai orang tuanya menjual rumah 150 juta, yang uang itu untuk menutupi hutang dari pinjolnya segala macam ya, hutang anaknya nih, karena anaknya bermain judi slot luar biasa dah, siang malam sore malam dan gitu-gitu aja setiap hari Sampai gak tidur pernah 3 hari. kan? Karena 3 hari gak tidur. berpikirnya Pokoknya, ya seharinya mungkin tidur 1 jam 2 jam, itu lanjut juga lihat HP gitu udah. Wah, untung-untungan bener-bener kayak orang-orang main judi ini togel gitu kan, pasang malam, betul. besok gimana keluarga nih. Nah, dan sampai sekarang pun togel kan itu masih ada ya, walaupun agak terselubung ya, tapi tetap ada. Bahkan saya kalau melihat anak-anak muda mainnya judi slot, tapi kalau untuk yang orang tua-tua nih kayaknya udah antara 45 tahun ke atas deh. Iya. Kalau sore saya lihat orang bahas-bahas nomor gitu Iya, kan. Wah, nanti nomor kapleng nih ada, iya. Misalkan Nomor ada buntut. orang kebanyakan nih Om. Kalau orang masang togel itu kayak misalkan ada kejadian di jalan, ada yang jatuh atau mimpi Nah. gitu, apapun misalkan ada cicak jatuh, Cicak, itu sampai dibikinin Dibikin angka. dibikin angka. Ada itu. Ya, itu makanya aneh. Orang kecelakaan, plat nomornya berapa? Iya, plat nomor. Dipasangin nomor. Udah luar biasa banget. Nah, tapi kita beruntung di Indonesia ini sebetulnya banyak yang sudah diblokir oleh pemerintah dan dilarang pemerintah ya. Walaupun yang terselubungnya juga masih ada ya. Ya itu mungkin sebagian dari mungkin kelemahan dari pemerintah ya, dan mungkin kinerja aparat juga mungkin agak kurang menelusuri di mana judi-judi itu bisa berada ya, karena yang namanya pinjol ilegal saja sampai saat ini masih ada ya, walaupun sudah banyak diblokir oleh pemerintah dan pihak aparat juga menggerebek kantor-kantor gelapnya, kantor-kantor pinjol ya. Jadi yang bisa meredam segala sesuatunya kitanya sendiri ya. Kalaupun mereka ada, anggap aja lah apalah. Jadi, dan kita jangan pernah tersentuh mau mencoba itu ya. Jangan sampai larinya enggak. Dan yang terparah nih, saya ceritanya real ini belum lama ini. Ada seorang rekanan yang memang sudah lama berkomunikasi. Dan sekalinya berkomunikasi, dia demi Allah mencari tempat pesugihan. Wah, itu lebih ekstrim lagi berarti. Dan ini suami istri loh. Dan gilanya nih, demi Allah nih. Dan saya nggak mungkin cerita siapa namanya, dan saya juga nggak akan cerita ya untuk nama, oke lah. Iya. Artinya ini orang suami istri katanya sudah matang pikiran, sudah memikir panjang lebar lah. Istrinya siap menjadi tumbal. Aduh. Ini orang otaknya kemana gitu. Jadi si suaminya kalau ada yang ringan, pesugihan yang menikah sama jin atau peri gitu kan, nanti istrinya siap menjadi tumbalnya segala macam. Ini orang otaknya gimana? Kasarnya ngomong bikin aturan sendiri gitu. Seolah-olah kok kayaknya pesugihan kayaknya mudah banget. Nggak ada ya. Jadi untuk yang orang-orang lagi gimana, jangan cara-cara pesugihan. Dan itu gara-gara slot. Itu yang saya mau tanyakan ya itu. Emang ada garansinya nggak sih Om itu kalau misalkan pesugihan? Ya ada garansinya, diiming-imingnya atau gimana kok? Ya garansinya udah pasti. Pastinya kalaupun iya, ya garansinya kitanya sendiri yang siap menjadi korbannya lah gitu. Jadi oke, kamu saya kasih, kata raja jin atau raja silumannya. Yeah. Saya kasih kamu
1 triliun gitu kan. Tapi saya minta garansi kan gitu. Ya otomatis jadi korban, ya itu ya nantilah jadi temannya para iblis ya di neraka. Intinya begitu. Tapi mohon maaf ya, saya katakan tidak ada. Semua tempat saya sudah telusuri dan saya sudah banyak menemui toko-toko katanya dukun pesugihan segala macam, sampai dukunnya tuyul segala macam, saya sudah pernah menemui segala macam, dan memang ada. Tapi menurut Memang saya lebih kayaknya ke film-film zaman dulu juga. Nah, mungkin ada ya, gitu. tapi kenapa nggak dicontoh dari itu? Harusnya menjadi sebuah cerminan ya. Cerminan. Dan tapi memang saya bilang ada itu karena apa? Tempat-tempatnya itu memang ada loh. Oh. Ada. Dan ada persyaratannya. Kalau untuk tuyul aja sampai ada harga. Untuk harga dari mulai 1 juta sampai 15 juta itu sekitar 15 tahun yang lalu. Katanya begitu. 10 tuyul ya. Ada resiko pasti. Oh. Nah, jadi kalau orang yang melakukan pesugihan itu dijamin tingkat keberhasilannya 1%. Kenapa 1%? Jadi orang-orang yang, kalau orang Islam, orang yang dalam hatinya, batinnya udah nggak bisa nyebut asma Allah, sudah nggak bisa istighfar. Nah itu wallahu alam. Dan yang non Muslim, yang namanya juga non Muslim kan punya agama, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya, artinya masih punya agama, nggak akan bisa. Jadi kalau orang yang jadi kalau mau kaya dari pesugihan, udahlah masih mending nggak punya agama, kasarnya ngomong gitu. Jadi tapi susah ya, walaupun oke lah, saya mau kaya udahlah nggak usah punya agama lagi, udahlah biarin lah, nekat aja. Tapi tetap aja kalau awalnya Islam atau punya agama, tetap aja agama itu masih melekat. Iya, kebanyakan yang banyak yang cerita, maksudnya saya pernah dengar gitu cerita teman saya sampai terlilit hutang. Ya nggak tahu itu mah, maksudnya dia terlilit hutang. Nah jalan satu-satunya ya dari pesugihan, sampai tidur di kuburan. Kayak misalkan persyaratannya kayak MOPD gitu, Ya, itu ini dia. masuk sekolah itu sampai aduh. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang konyol ya, yang anggapannya akan kaya secara instan, tapi no. Dan mungkin kita cukup sampai di sini. Ini udah jelas ya informasi yang kita sampaikan kali ini, agar hal yang ini menjadi sebuah ibadah dan pemberitahuan untuk khalayak ramai. Jadi tadi kita udah bicara sama hal tentang nggak hanya judi slot ya, sampai ke pinjolnya juga, hati-hati, sampai tadi ke pesugihan. Nah, karena itu kayaknya sekarang udah menjadi satu hal lingkaran sepaket gitu ya, Lingkaran setan gitu. karena orang akhirnya udah saking udah nggak punya jalan keluar, anggapannya pesugihan menjadi jalan keluar. Dan juga hati-hati juga ya, banyak juga di beberapa medsos ya, terutama di Facebook, banyak orang-orang yang mengaku menawarkan penggandaan uang ya, Kiai Anu, Ustadz Anu segala macem. Lagian Kiai dan Ustadz masa nawarin iklan-iklan penggandaan uang segala macem, kayaknya gimana gitu. Karena ujung-ujungnya kan dipancing dulu orang, ada sekian juta. Nah, otaknya manusia terhipnotis di situ. Kenapa saya bilang hipnotis? Karena dalam kondisi 50% otaknya manusia sedang tingkat kesadaran kurang, akhirnya ngerasa tidak ada jalan keluar, akhirnya merasa seperti penawaran-penawaran tadi yang dukun penggandaan uang dan juga iklan-iklan judi slot tadi memancing kita untuk bukan mencoba, bahkan kayaknya inilah jalan keluarnya. Jadi bukan coba-coba, udahlah, walaupun uangnya dari mana, sahabat sana sahabat sini, akhirnya ya udah deh, tertipu. Jadi jangan tertipu dan jangan pernah tergiur dengan hal seperti itu. Godaan iklannya dukun penggandaan uang, iklannya judi slot, apalagi kalau yang game-game yang tadi saya bilang tadi, game yang katanya menghasilkan uang, yang ngomongnya tuh para artis, bullshit semua, bullshit aja. Jadi lihat artisnya, dia dalam bermain film, dalam bermusik, oke, nggak masalah. Tapi kalau artis menawarkan hal-hal seperti itu, jangan terkecoh, karena yang katanya artis itu belum tentu apa yang dia tawarkan itu akan membawa keberuntungan untuk diri kita. Karena artis itu kan dibayar. Sama halnya kalau saya bos judi online misalkan, saya bayar artis nih, kamu saya bayar 1 M untuk 3 bulan iklan terus-terusan. Pas iklan itu akan terus di up di beberapa medsos untuk memikat banyak orang. Ya, jadi para artis juga harus tahu ya, tahu diri juga.
lihat juga penawaran bisnis seperti itu juga harus lihat-lihat. Karena apa? Kalau memang ternyata penawarannya itu yang membuat kehancuran seseorang, artis itu juga termasuk membawa dosa, ya enggak? Nah, karena tanpa dia sadari apa yang dia iklankan, dia mah enak dapat duit dari bos judinya ataupun game apanya lah gitu kan, bandarnya gitu kan, akhirnya banyak orang yang rugi. Nah, artis itu juga mendapatkan dosa ya, walaupun saya bukan Tuhan, saya bukan hakim juga, tapi sama-sama kita bisa menilai artis itu juga akan mendapatkan dosa. Jadi para artis juga ya, hati-hati. Jadi masih mending dapat duit dari yang lain tanpa harus menerima penawaran-penawaran yang serupa seperti itu ya. Paling itu aja, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.